Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas latihan soal terkait dengan jabatan penata pertanahan. Video ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat video sebelumnya pada playlist penata pertanahan. Oke, langsung ke latihan soal nomor pertama. Berikut ini yang termasuk dalam asas penatagunaan tanah kecuali A. Keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna. B. Serasi, selaras, seimbang. C. Berkelanjutan, keterbukaan, persamaan. D. Keadilan, perlindungan hukum, dan keteraturan. Jawaban yang benar yaitu D. Keadilan, perlindungan hukum, dan keteraturan. Karena keteraturan tidak masuk pada asas penatagunaan tanah. Lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini merupakan objek redistribusi tanah kecuali A. Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya, serta tidak dimohon perpanjangan dan atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 tahun setelah haknya berakhir. B. Tanah timbul. C. Tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria. D. Tanah milik adat. Jawaban yang benar yaitu D. Tanah milik adat. Berikut materi tambahan terkait dengan objek redistribusi tanah. Objek redistribusi tanah adalah tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018, yaitu diantaranya 1. Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya, serta tidak dimohon perpanjangan dan atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 tahun setelah haknya berakhir. 2. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang. 3. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% dari luas tanah negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya. 4. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA. 5. Tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria. 6. Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan. 7. Tanah timbul. 8. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah yang meliputi tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan atau lingkungan. B. Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria reforma agraria. C. Sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA. Dan D. Tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat. Kemudian nomor 9. Tanah bekas hak etat, tanah bekas partikelir, dan tanah bekas egindom yang luasnya lebih dari 10 bau
yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi. Dan yang nomor 10, tanah kelebihan maksimum, tanah absens, dan tanah swapraja atau bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah. Soal nomor 3. Kegiatan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh orang perorangan, pemerintah, badan sosial atau keagamaan, masyarakat hukum adat yang memiliki bukti hak atas tanah atau bukti penguasaan atas tanah, merupakan pengertian dari kegiatan A. Konsolidasi tanah, B. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, C. Redistribusi tanah, D. Reforma agraria. Jawaban yang benar yaitu B. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Soal nomor 4. Data yang dihasilkan dari kegiatan IP4T yaitu A. Data gambar ukur, B. Data peta bidang tanah, C. Data fisik dan data yuridis, D. Data sertifikat tanah. Jawaban yang benar yaitu C. Data fisik dan data yuridis. Soal nomor 5. Kegiatan pemantauan dan evaluasi wilayah pesisir dilaksanakan oleh A. Kantor wilayah, B. Kantor pertanahan, C. Kementerian ATR BPN, D. Dinas Tata Ruang. Jawaban yang benar yaitu A. Kantor wilayah. Soal nomor 6. Kegiatan pemantauan dan evaluasi wilayah pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh A. Kantor wilayah, B. Kantor pertanahan, C. Kementerian ATR BPN, D. Dinas Tata Ruang. Jawaban yang benar yaitu B. Kantor pertanahan. Soal nomor 7. Kegiatan pemantauan dan evaluasi wilayah pulau-pulau kecil terluar dilaksanakan oleh A. Kantor wilayah, B. Kantor pertanahan, C. Kementerian ATR BPN, D. Dinas Tata Ruang. Jawaban yang benar yaitu C. Kementerian ATR BPN. Soal nomor 8. Wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia disebut A. Pemilikan tanah, B. Penguasaan tanah, C. Penggunaan tanah, D. Pemanfaatan tanah. Jawaban yang benar yaitu C. Penggunaan tanah. Soal nomor 9. Kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya disebut A. Pemilikan tanah, B. Penguasaan tanah, C. Penggunaan tanah, D. Pemanfaatan tanah. Jawaban yang benar yaitu D. Pemanfaatan tanah. Soal nomor 10. Di bawah ini yang tidak termasuk objek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah A. Tanah hak pengelolaan, B. Tanah wakaf, C. Hak milik atas satuan rumah susun, D. Hak waris. Jawaban yang benar yaitu hak waris. Jawabannya D. Soal nomor 11. Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termasuk di dalamnya disebut A. Sertifikat, B. Surat ukur, C. Buku tanah, D. Gambar ukur.
Jawaban yang benar yaitu A. Sertifikat tanah. Soal nomor 12. Sertifikat hak atas tanah memuat informasi mengenai hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Nama pemegang hak atas tanah, B. Jenis hak atas tanah, C. Kutipan peta pendaftaran, D. Asal-usul tanah. Jawaban yang benar yaitu D. Asal-usul tanah. Soal nomor 13. Berikut ini yang termasuk dalam peralihan hak atas tanah yang hak milik atas satuan rumah susun yang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, kecuali A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Hibah, D. Pemindahan hak melalui lelang. Jawaban yang benar yaitu D. Pemindahan hak melalui lelang. Soal nomor 14. Permohonan sertifikat baru yang diajukan pemegang hak sebagai pengganti sertifikat lama disebabkan karena hal-hal berikut ini, kecuali A. Sertifikat rusak atau sengaja dirusak, B. Sertifikat hilang, C. Penggantian belangko sertifikat lama, D. Sertifikat digadaikan. Jawaban yang benar yaitu D. Sertifikat digadaikan. Soal nomor 15. Tindakan administrasi kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo atau pembekuan pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut disebut dengan pencatatan blokir, pencatatan sita, sita perkara, atau sita pidana. Jawaban yang benar yaitu A. Pencatatan blokir. Soal nomor 16. Penyitaan terhadap buku tanah, surat ukur, atau data lainnya yang diajukan oleh juru sita pengadilan atau pihak yang berkepentingan meliputi penggugat atau tergugat dalam rangka perlindungan terhadap objek perkara disebut dengan A. Pencatatan sita, B. Sita perkara, C. Sita pidana, D. Sita penyesuaian. Jawaban yang benar yaitu B. Sita perkara. Soal nomor 17. Penyitaan terhadap buku tanah, surat ukur, atau data lainnya yang diajukan oleh penyidik yang dipergunakan sebagai alat bukti dalam peradilan dengan berita acara penyitaan dan tanda terima barang yang disita disebut dengan A. Pencatatan sita, B. Sita perkara, C. Sita pidana, D. Sita penyesuaian. Jawaban yang benar yaitu C. Sita pidana. Soal nomor 18. Aplikasi mobile yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan berkas dan sertifikat tanah disebut dengan A. Sentuh Tanahku, B. My PTSL, C. Sipetik, D. Survei Tanahku. Jawaban yang benar adalah A. Sentuh Tanahku. Demikian latihan soal P3K Jabatan Penata Pertanahan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.